warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas seperti biasa, Rinalia pimpin doa di dalam hati. Berdoa mulai. Bukan. Baik, adik-adik, Bapak absen terlebih dahulu. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Hadir. Alfa Manis Alfa. Pak, ada Hadir yang semua nomor ya? 1, Pak. Tidak. Adik-adik apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Semangat semua ya. Sudah siap untuk belajar? Iya. Tapi sepertinya duduknya ini kurang rapi ya. Jadi seperti ini. Kalau Bapak bilang duduk yang rapi, tangannya semua di atas. Bapak praktikan ya. Misalnya Bapak kasih kode duduk yang rapi seperti ini. Hap gitu ya. Ada ngomong hap gitu ya. Pakai apa? Iya hap. Tangan semua di atas. Sudah siap? Iya. Duduk yang rapi. Hap. Sekali lagi, duduk yang rapi. Hap. Sudah siap untuk belajar? Iya. Siap. Tes konsentrasi. Oke. Jadi kalau Bapak ngomong tepuk satu, tepuknya 2 kali ya. Jadi begini, tepuk 1, 2, pakai tuan gitu ya. Oh, pakai mulut, Kalau Pak. Bapak ngomong tepuk 2, tepuk 1 jadi. Kebalikannya. Iya. Ini tes konsentrasi, oke? Iya. Tepuk 2. 1. Ada 2 kali berarti pikirannya lagi ke ini. Tepuk 1. Sepertinya sudah siap. Materi kita adik-adik hari ini tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di materi itu sudah Bapak bagikan tadi. Tolong sambil dibaca sembari Bapak menjelaskan. Nanti setelah Bapak menjelaskan secara singkat, kalian ini Bapak bagi 3 kelompok ya. Perwakilan dari kelompoknya maju satu-satu untuk menjelaskan. Siapa yang paling bagus nanti Bapak kasih duit ya. Bukan. Duitnya sudah Bapak berikan sesuatu, nanti jadi Bapak kasih sesuatu. Yang penjelasannya agak kurang ini nanti kita kasih hukuman juga ya. Jadi ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Yang punya sudah. Nanti kelompok 4. Berbanjar ya, Pak. Ini kelompok 1. Ini Berarti kelompok 2. Sisanya ini kelompok 3. Tentukan 1 orang nanti di akhir untuk maju 1 orang untuk menjelaskan materi yang Bapak jelaskan sama yang lain. Yang paling lengkap nanti Bapak. Sudah siap ya? Jadi kita bahas materi SKI tentang pola dakwah Nabi periode Mekah. Ya. Ini supnya. Ya, sambil menyimak di bukunya. Jadi adik-adik, kita bahas satu persatu keadaan kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Jadi sebelum Islam datang itu secara umum dari segi akhlak di Mekah itu sangat jahiliyah sekali. Salah satunya di sana di Mekah itu sebagai pusat penyembahan berhala. Jadi ada Ka'bah di Mekah itu yang sebelum Islam datang itu Ka'bah ini dikelilingi oleh berhala-berhala yang sangat besar. Nah, Ka'bah ini dijadikan pusat sebagai penyembahan berhala. Dan ada yang paling besar berhalanya namanya Hubal di sini.
Kemudian dari segi geografis, di Mekah itu padang pasir. Jadi bisa kita bayangkan kalau padang pasir itu panasnya sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kondisinya panas, kita bayangkan seperti apa orangnya. Orangnya bukan hanya itu, dari segi watak pasti mereka juga panas. Suka marah, suka emosian, suka tersinggung. Jadi hobi orang sana itu berperang sebelum Islam itu ya. Berperang antar kabilah. Kabilah itu suku. Kalau orang Medannya itu ada Nenggolan, ada apa namanya, Pakpahan, ada seperti itu. Jadi kalau di sana di Arab itu suku Quraisy, suku Quraisy, ada suku Bani Muthalib dan sebagainya. Nah, suku yang paling kuat di sana waktu itu adalah suku ini, Quraisy, yang memegang Mekah waktu itu sebagai penyembahan, pusat penyembahan berhala, yaitu orang Quraisy. Kemudian di sana kondisinya yaitu kondisi wataknya, kalau ada anak perempuan yang lahir itu dibunuh. Alasannya karena anak perempuan itu diibaratkan sebagai pembawa sial, tidak membawa keberuntungan. Jadi itu salah satu kondisi jahiliyahnya pada Islam sebelum datang. Anak perempuan dibunuh. Poliandri ya, poliandri merajalela di sana. Beda kalau di Indonesia ini poligami, kalau di sana dulu poliandri. Jadi istri ini punya banyak suami. Kalau sekarang suami yang pengen banyak istri gitu. Jadi minum-minuman, berjudi di sana sudah sangat biasa sekali. Nah, kemudian selanjutnya itu sudah jelas saya Bapak kira ya. Langsung ke pola dakwah Nabi. Ada yang tahu ada berapa pola dakwah Nabi? Ada dua ya. Pola dakwah Nabi secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi terus. Kalau di buku itu secara syariah, yaitu rahasia dan jahar. Jahar itu secara terang-terangan. Kita bahas ini dahulu. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, itu ketika bermeditasi, beliau mendapatkan wahyu pertama, Iqra, bacalah. Jadi kemudian Nabi disuruh untuk mendakwahkannya. Jadi langkah pertama Nabi yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena pada waktu itu Islam ini masih sangat lemah, masih dikuasai, daerah Mekah itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Jadi Nabi Muhammad masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa saja yang pertama didakwahi oleh Nabi? Yang pertama yaitu keluarganya dahulu, kemudian sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekat. Ini dia. Nah, kemudian ada buah hasil dari dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, yaitu ada 4 orang yang masuk Islam pertama dan terdahulu, yang kita kenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Yang pertama yaitu ada Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Yang kedua siapa? Haris. Zaid bin Haris. Zaid bin Haris. Siapa Zaid? Zaid itu budak Nabi. Dulunya belum merdeka, kemudian dimerdekakan dan dijadikan anak angkat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Anaknya Abu Thalib, anaknya paman Nabi. Yang terakhir yaitu Abu Bakar. Ya. Kemudian pola dakwah yang kedua yaitu jahar atau terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung sekitar 3 tahun ya, adik-adik. 3 tahun. Kemudian datanglah wahyu surah Al-Hijr ayat 94 yang intinya menerangkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Al-Hijr ayat 94. Kemudian Nabi Muhammad secara berani
berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad pergi ke bukit, ke semua bukit, dan menyerukan kepada orang-orang Mekah waktu itu untuk memeluk agama Islam. Kemudian mereka dicaci, kemudian Nabi Muhammad dicaci maki. Pertama, ya, orang yang paling menentang waktu itu adalah Abu Lahab, karena Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa waktu, orang Quraisy ini bersedia untuk menyembah Allah, tapi dengan syarat, kata mereka. Sehari aku menyembah agama Muhammad, dan kamu Muhammad sehari menyembah agamaku. Makanya turun surah Al-Kafirun. Coba Bapak mau dengar, kalian baca surah Al-Kafirun berkelompok. Dari kelompok pertama dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tepuk satu. Tepuk satu. Duduk yang rapi. Kelompok 2 dan 3, silakan untuk baca surah Al-Kafirun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya belum makan semua ya? Terus walaupun suaranya agak ini, kita kasih tepuk tangan dulu. Sudah siap ke kelompoknya? Siap. Bapak tahan sedikit. Jadi tadi sampai mana tadi? Sampai dakwah terang-terangan. Ya, sampai surah Al-Kafirun. Jadi Nabi Muhammad menolak, kata Nabi Muhammad, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Jadi apa namanya? Nego ini dibatalkan. Jadi tidak. Dan dakwah secara terang-terangan ini berjalan sekitar setelah Nabi Muhammad wafat 63 tahun ya. Iya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul selama umur 40 ya. Jadi 23. 3 tahun untuk dakwah sembunyi-sembunyi dan sisanya dakwah secara terang-terangan. Sudah siap? Ya. Ini gambaran secara umum yang Bapak terangkan. Silakan adik-adik setiap kelompoknya menunjuk satu orang untuk ke depan. Ke depan menjelaskan secara singkat saja. Tolong dulu tangannya. Ini Bapak kasih nama kelompoknya, kelompok E, ini kelompok G, kelompok 3B, jadi kelompok NGB. Kelompok NGB, kelompok gue, kelompok pikirin, emang gue pikirin. Kelompok emang dulu. Ya, kelompok emang. Ya, saudari Rogaya. Kelompok gue. Kelompok gue siapa? Gue. Iya. Ya, Uki Arba'in ya. Kelompok pikirin siapa? Dari pojok yang mau menjelaskan. Dan dilipat ke belakang. Sini, Nak.
Oh iya, apa ini? Siapa? Tadi yang mau maju siapa? Aku Oh iya. mau. Semua maju. Saya. Tadi ini kelompok Emang. Ini kelompok gue. Ini kelompok gue. Sudah siap? Siap. Bapak tunjuk ya. Jadi kelompok pikirin dulu yang maju. Kelompok pikirin dulu yang maju. Maju pikirin. Ya, silakan. Belum. Nah ini nah, udah dari penjelasan Bapak tadi mengenai pola dakwah Nabi Menghadap ke sana ya. Pola dakwah Nabi Muhammad itu dari penjelasan yang pertama keadaan pra-Islam. Pada keadaan pra-Islam itu ada zaman jahiliyah, di mana zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Zaman kebodohan itu bukan berarti bodoh akalnya, tapi adanya sikap yang menyimpang. Keadaan pra-Islam ini adanya pada saat itu adanya kaum Quraisy dan Bani. Itu kaum yang ada pada saat itu. Quraisy itu yang orang yang paling kuat yang Quraisy itu apa namanya itu? Emang gue pikirin. Yang lain? Biasa. Quraisy itu orang yang paling kuat pada saat dia paling berkuasa pada saat itu. Nah terus itu Ayo pikirin. Nah ya Pak, terus tuh keadaan pra-Islam waktu itu keadaan pra-Islam. Duduk sini ya sekalian. Ya cukup kita kasih. Waktunya terbatas. Jadi langsung Bapak. Aku sedih Pak. Kelompok Emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu dari keadaan pra-Islam. Keadaan pra-Islam itu dibagi menjadi berapa ya? Pertama yaitu dari segi agama. Nah, keadaan pra-Islam ini orang-orang itu banyak menyembah berhala. Nah, menyembah berhala. Nah, di sekitar Ka'bah ini aku tuh dikelilingi oleh dan berhala yang besar itu adalah di situ tuh disebut dengan zaman jahiliyah karena buta agama, kan? Buta agama, tapi itu tidak buta cinta. Iya. Setelah itu mereka disuka berperang, Oke, setelah itu dari segi geografisnya keadaan alam ini sangat besar, terjadi hati. Emang gue pikirin. Kenapa tergeser? Karena saat itu kan ya kadang-kadang panas ya, tapi mereka tuh banyak menghasilkan produk-produk aja. Ubi. Apabila lahirlah sebuah anak, itu persoalan anak perempuan di sini. Kalau kami perempuan itu karena anak perempuan itu dianggapnya lemah, itu kan? Oh gitu ya? Ya. Kita akan sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ingin menjelaskan yaitu tentang pola dakwah Nabi Muhammad sebagai periode Mekah. Yaitu yang pertama keadaan Islam. Kita ketahui bahwa
daripada sebelum Islam masuk di Mekah itu keadaannya sangat memprihatinkan. Yang pertama yaitu dari segi ekonomi, mereka selalu dari ekonomi berbuat yang tidak adil ataupun curang. Nah, dari segi akhlaknya mereka sangat memperhatikan juga dan menyimpang daripada ajaran-ajaran. Jadi sangat misalnya dari ini yang tadi dijelaskan oleh Bapak itu, Bapak Ruby, seperti anak perempuan dibunuh kan. Terus selanjutnya yaitu karena pada saat itu keadaan Islam mereka menyembah berhala-berhala sampai banyak sekali berhala-berhala di daerah Ka'bah. Dan di keadaan Islam ini di Mekah banyak suku ataupun kabilah, tapi yang paling berkuasa yaitu suku Quraisy. Kemudian untuk pola dakwah Nabi Muhammad yaitu ada ya kasih tepuk tangan. Ternyata adik-adik di MTS ini sudah pintar semua ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Tepuk satu. Duduk yang rapi. Sekarang di malam Bapak akan mengasih pengumuman siapa yang paling bagus. Setelah Bapak pikir di MTS ini semuanya rata-rata bagus semua. Jadi dari kelompok Emang, kelompok gue dan kelompok pikirin itu bagus semua. Jadi semuanya menang. Jadi perwakilan yang tadi maju sekarang maju lagi. MTS ya. Ya demikianlah adik-adik pelajaran kita pada hari ini mengenai sejarah kebudayaan Islam, pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan ada hikmahnya untuk kita semua. Ya. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ada sesuatu. Pesan. Intinya begini, jika kalian sudah menjadi orang nanti, menjadi orang sudah berilmu atau orang yang sukses, jadilah seperti padi, yaitu semakin berisi semakin berumur. Jangan pernah kalian sombong, karena sombong itu awal kehancuran. Tetaplah rendah hati dan harga